Halo Crossovers, apa saja yang berpotensi membahayakan Jakarta? Berikut ini prediksi-prediksinya. Bernafas seharusnya membuat manusia bertahan hidup, bukan malah mematikan. Tapi faktanya, tabel ini memperlihatkan bagaimana kualitas udara yang buruk sudah merenggut sekitar 160.000 nyawa di 5 kota besar dunia pada 2020 lalu. Polusi udara yang mengerikan ini disebabkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang mampu meningkatkan kemungkinan kita meninggal karena kanker atau stroke, menderita serangan asma, dan mengalami COVID-19 yang parah. Lalu bagaimana dengan Jakarta? Jakarta terkenal dengan polusi karena asap knalpot atau cerobong asap pabrik, tapi ancaman yang lebih mengerikan datang dari PLTU yang mengepung Jakarta. Menurut catatan KREA, selama Januari hingga Mei 2020, tidak ada satupun hari dengan kualitas udara baik. Harusnya saat sedang PSBB, kualitas udara membaik. Menurut Air Visual, pada akhir Maret tahun lalu itu, Jakarta menduduki peringkat ke-18 sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Pada 2017 lalu, pemerintah merencanakan penambahan pembangkit listrik tenaga uap baru di sekitar Jabodetabek yang meliputi Merak, Suralaya, Labuan, Lontar, Cikarang, Pelabuhan Ratu, dan seterusnya untuk memasok kebutuhan listrik di Jawa dan Bali. Emisi dari PLTU yang telah beroperasi maupun yang baru direncanakan ini akan meningkatkan resiko kesehatan seluruh penduduk Jabodetabek. Dalam sebuah laporan dari Greenpeace berjudul Pembunuhan Senyap di Jakarta, menyebutkan bahwa keberadaan PLTU batubara di sekitar Jakarta tersebut diperkirakan dapat menyebabkan 10.600 kematian dini dan 2.800 kelahiran dengan berat lahir yang rendah. Selain itu, PLTU juga merupakan sumber utama penghasil emisi merkuri. Merkuri sendiri merupakan polutan yang sangat beracun karena dapat merusak sistem saraf, terutama sistem saraf janin atau anak kecil yang sedang dalam masa pertumbuhan. Untuk bisa melihat kualitas udara secara real time, kita bisa melihat situs iqair.com. Hari ini saja kualitas udaranya tidak sehat, dan prediksi 7 hari juga menunjukkan kalau udara tidak sehat bagi kelompok sensitif. Serta kita bisa melihat kalau Jakarta menempati peringkat 1 untuk kota Indonesia yang paling buruk. Gambaran dari Greenpeace, masyarakat Jakarta di masa depan akan bernapas langsung dari tanaman yang dibawa dalam tas ketika bepergian. Karena pembangunan PLTU baru di sekitar Jabodetabek ini akan menghasilkan emisi merkuri sekitar 400 kg per tahun. Di tengah tingginya tuntutan global terhadap energi bersih, perusahaan listrik negara akan mulai menghentikan pembangunan PLTU batubara baru pada tahun 2025 mendatang. Kabar baiknya, PLTU batubara yang sudah beroperasi akan dipensiunkan dan usulan pembangunan PLTU baru akan diharamkan untuk diganti dengan energi baru terbarukan atau EBT. Bagaimana kita bisa mencapai carbon neutral di tahun 2060? Yaitu pertama antara 2025 sampai 2030, ini arahan Pak Dijen ada di sini, saksinya ada di sini, itu sudah mengharamkan, bahkan berpikir perencanaan PLTU saja sudah diharamkan. Namun tentunya hal ini membuat dilema tersendiri di mana Indonesia dianugerahi sumber daya alam gas dan batu bara yang melimpah dan akan membajir jika tidak digunakan. Sumber daya alam kita dari sisi batu bara, dari sisi gas, dan dari sisi, saya bicara dua itu aja dulu lah, yang memang cukup signifikan, itu masih melimpah ruah gitu loh. Jangan juga akhirnya karena kita mau menuju ke zero karbon, akhirnya kita terjebak gitu loh. Wah, kita lalu legacy ataupun sumber daya alam kita yang memang notabene kita ini banyak kali gitu loh. Terus kita mau sia-siakan begitu saja. Air tawar yang bisa diminum hanya berjumlah sekitar 3% dari jumlah total air di dunia. Itu pun 2%-nya berada di kutub utara dan selatan dalam bentuk gletser. Artinya air tawar yang ada dalam tanah dan permukaan hanya 1% dari total air dunia. Sudah dari tahun 2000, World Water Forum di Den Haag memprediksikan kelangkaan air dunia akan terjadi pada tahun 2025. Dan BBC menyebut kalau penduduk di Pulau Jawa bakal kehilangan hampir seluruh sumber air bersih di tahun 2040. Sekarang ini saja sudah banyak warga yang mencari air di dalam goa. Sumber air itu kadang-kadang beli, kadang-kadang itu di luang pilih yang air bersih gitu loh Pak. Ya sebenarnya ya berat, tapi gimana lagi tuh Pak.
Lalu bagaimana nasib Jakarta sendiri? Tahun 2014, PBB melakukan survei terhadap 500 kota besar di dunia. Hasilnya, terdapat 11 kota dunia yang mengalami krisis air bersih, termasuk Jakarta yang berada di posisi kelima yang paling terancam. Masalah ini diperparah dengan ulah penduduknya. Kurang dari separuh penduduk Jakarta melakukan penggalian sumur secara tidak sah dan penggunaan air secara besar-besaran. Ditambah lagi, meskipun hujan turun lebat, air tidak dapat masuk ke tanah karena seantero kota penuh beton, bahkan halaman depan rumah juga banyak yang disemen. Salah satu wilayah yang sukses menerapkan drainase vertikal adalah Kelurahan Cipete Selatan. Sebanyak 637 drainase vertikal telah dibuat dan berhasil mengurangi titik rawan genangan, yang sebelumnya 17 titik menjadi hanya 2 titik rawan genangan yang tersisa. Faji Muhammad adalah salah satu warga Cipete Selatan sekaligus hidrogeolog yang sudah menerapkan drainase vertikal bertahun-tahun di rumahnya. Menurutnya, perlu dilakukan konservasi total untuk mengatasi banjir dan kekeringan di Jakarta. Salah satunya dengan drainase vertikal. Dan gunanya sumur resapan dan parit resapan, kita mengisi air tanah yang pada saat musim hujan, kita simpan di dalam tanah yang kita akan pergunakan untuk pada saat musim kemarau. Kalau semua rumah kelas menengah atas membuat hal yang sama, tidak membuang air hujan ke selokan, dan dimasukkan ke dalam tanah dengan konsep sumur resapan atau parit resapan, itu sudah mengurangi banjir membantu mengurangi banjir Jakarta. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusuma Astuti, memaparkan hanya 15% penduduk Jakarta yang bisa mengakses air bersih. 85% warga kesulitan mendapat air bersih untuk minum. Hal ini disebabkan karena hanya 2 sungai di Jakarta yang menyediakan air baku, yaitu Sungai Cengkareng dan Kali Kerukut. Padahal sebenarnya di Jakarta ada sebanyak 13 sungai, namun kualitas airnya terkontaminasi pada level berat, sehingga sulit untuk diolah menjadi air bersih. Jaringan perpipaan Pamjaya di DKI Jakarta belum mencakup semua area. Ini disebabkan tidak adanya sumber alternatif air baku. Sampai sekarang sebanyak 81% layanan air baku minum di Jakarta berasal dari Waduk Jatiluhur. Selebihnya hanya berasal dari Tangerang dan sungai di Jakarta. Pihak PAM mengatakan kalau ingin menggunakan air sungai di Jakarta, proses pengolahannya membutuhkan teknologi yang lengkap dan dampaknya biaya juga menjadi lebih mahal. Banyak warga Jakarta yang tidak bergantung dengan air PAM. Mereka lebih memilih membuat sumur air sendiri di rumahnya. Akibat ketergantungan ini, Jakarta menjadi kota yang paling cepat berpotensi tenggelam. Permukaan tanah Jakarta disebut menurun hingga 6,7 inci per tahun karena pemompaan air tanah yang berlebihan. Penurunan permukaan tanah ini tidak saja menjadikan warga kehilangan air, tapi juga kehilangan tanah dan rumah karena tenggelam. Warga DKI Jakarta rencananya akan dilarang menggunakan air tanah. Hal ini dikarenakan menurunnya permukaan tanah di Jakarta yang diakibatkan banyaknya penggunaan air tanah untuk kebutuhan warga. Penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah ternyata lebih membahayakan dibanding dengan kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh es yang mencair karena perubahan iklim, meskipun keduanya sama-sama mengancam. Hasil pantauan sejumlah sumur pantau di Jakarta menunjukkan ada penurunan permukaan tanah. Dari kondisi ini, Jakarta yang terancam tenggelam bukanlah isapan jempol. Tercatat data dari tahun 1990 sampai 2007, ada penurunan permukaan tanah sebesar 1,5 cm. Bahkan dalam 10 tahun terakhir di kawasan Pluit Penjaringan, penurunan permukaan tanah mencapai 120 cm. Ya, jadi tidak tenggelam langsung semuanya seperti kita disapu bah atau apa, tetapi pelan-pelan karena efek penggunaan air tanah ini pun tidak cepat tapi menahun gitu ya. Mungkin puluhan tahun efeknya. Beberapa waktu lalu, dalam website NASA, Jakarta disebutkan akan menghadapi resiko banjir besar. Ditambah lagi pernyataan Joe Biden yang jika diproyeksikan benar, maka dalam 10 tahun ke depan, Indonesia harus memindahkan ibu kota karena akan tenggelam. Namun, Profesor riset bidang meteorologi mengungkapkan, wilayah di Jakarta yang akan tenggelam pada 2050 itu hanya akan terjadi di Tanjung Priuk, Sunter, Kemayoran, Ancol, Kota, Pluit, Penjaringan, Kapuk, serta Tol Bandara. Kawasan Monumen Nasional sendiri pada 2050 dikatakan masih aman dari air laut. Proyeksinya memang sudah terlihat di 2005, 2010, 2015, 2020 sampai dengan 2030 sampai 2050 itu memang belum menyentuh kawasan Monas ya. Jadi memang
tidak terlalu yang digambarkan sebelumnya. Nah, inilah perbedaan signifikan bagaimana 2050. Tercatat hingga 2013, permukaan tanah di Jakarta sudah turun 40 meter dari asalnya. Dari sudut pandang ilmiah, sejak tahun 2005 sudah terlihat dan bisa diprediksi pada tahun 2050 Jakarta akan terendam baru 25%. Para warga di sana sepertinya sudah sadar sejak lama dan terus menaikkan rumahnya agar sejajar dengan jalan. Tinggi rumah warga seperti tenggelam di telan jalan. Rumah Asrari ini bahkan sudah 6 kali ditinggikan dasar dan badan bangunannya. Namun kondisinya masih tidak normal. Berarti kalau Bapak ukur nih dari sebelum ditinggikan sampai Bapak tinggikan terakhir, total udah berapa meter Bapak tinggikan? Waduh, lumayan 3 meter itu. 3 meter? Lumayan 3 meter. Nah, sekarang ini tinggal 1 jengkal ya? Iya. Ini jarak antara atap sama kepala saya tinggal 1 jengkal. Wilayah Jakarta Utara ini tercatat mengalami penurunan muka tanah paling cepat. Saya contohkan di depan saya ini adalah wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Pengambilan air tanah secara berlebihan juga bisa membuat struktur bangunan terganggu. Terlebih bangunan itu tidak menggunakan paku bumi dan hanya mengandalkan pondasi. Pondasi bangunan yang di situ umumnya itu pakai tulang-tulang coran betonnya pakai besi. Besi kalau kena air asin kita tahu dia mudah untuk korosif. Dan ketika dia korosif, maka kekuatan besi pun secara perlahan tergerogoti dan kekuatannya mengalami penurunan secara perlahan namun pasti. Artinya kekuatan gedung-gedung bertingkat sangat dikhawatirkan kalau sampai pondasi bangunannya tererosi, terintrusi, terkorosi oleh air laut yang terus mengalami intrusi ke daerah daratan. Nah, ini air tanah misalnya kalau kita masukkan masing-masing punya pipa, ini langsung mengebor sendiri, ini menyebabkan perubahan struktur di bawah. Dan juga ini air tanah diambil ditambah dengan beban konstruksi, inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah untuk kondisi saat ini. Pemprov Jakarta sendiri belum bisa melarang penggunaan sumber pompa air tanah karena air pump belum mencakup semua area Jakarta. Larangan pengambil air tanah memang harus segera didorong. Nah, Pemprov DKI Jakarta adalah menyusun bagaimana proses transisinya ini harus berkeadilan. Larangan pengambilan air tanah atau ekstraksi air tanah untuk kepentingan bisnis itu ya harus segera memang dilakukan. Setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah 4,5 juta jiwa. Sementara Jakarta sendiri pada 2021 tercatat ada sekitar 11 juta jiwa dengan rata-rata kenaikan 1-2%. Tapi ini hanya yang tercatat, belum orang-orang yang terus berdatangan dan tidak tercatat di Dinas Kependudukan Jakarta. Mereka terus bertambah dan membuat Jakarta semakin mengerikan. Lalu, di mana letak mengerikannya? Selain kemacetan, ledakan penduduk menyebabkan tingginya angka pengangguran karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Peningkatan pengangguran di kota jauh lebih tinggi dibandingkan di desa. Tahun 2020 saja, ketika pengangguran di Indonesia mencapai 10 juta orang, lebih dari 10%-nya adalah dari Jakarta, yang artinya ada sekitar 1 juta orang menganggur di Jakarta. Persaingan hidup di Jakarta yang makin ketat bisa memicu persaingan yang tidak sehat, bahkan mengarah ke tindakan kriminal. Sempitnya lahan di Jakarta memunculkan banyak mafia tanah. Rumah yang sudah lama ditempati tiba-tiba digusur untuk pembangunan apartemen. Tahun 2020 kemarin masih ada 3 juta warga Jakarta yang belum dapat sertifikat tanah. Bisa saja kejadian warga jalan kirai akan terulang. Sejak tahun 2014 lalu, sebuah perusahaan tiba-tiba datang dan mengklaim memiliki sebagian besar lahan di Jalan Kirai. Di tahun itu juga warga diundang ke kelurahan dan bahasanya menunjukkan bahwa PT tersebut ini loh, gue punya SHM, punya surat tapi tidak menempati fisik, sementara bapak-bapak tidak punya surat tapi menempati fisiknya.
Di tahun 2021, tercatat kalau jumlah kendaraan bermotor di Jakarta, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi melampaui jumlah warganya. 2020 lalu saja sudah ada lebih dari 20 juta unit kendaraan bermotor. Sepeda motor sendiri menyumbang sekitar 16 juta unit. Pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya naik sekitar 5%. Jika sekarang sudah merasa muak dengan macet, di masa depan jika tidak ada pembatasan dari pemerintah, maka akan semakin macet parah, walaupun ibu kota dipindah ke Kalimantan. Menurut Badan Geologi, jika gempa megatrust bermagnitudo 8 hingga 9,5 terjadi di Selat Sunda, akan berpotensi berdampak ke Jakarta. Hasil dari permodelan BMKG memperlihatkan kalau tsunami akan sampai di pantai Jakarta dalam waktu sekitar 3 jam setelah gempa. Jika gempa terjadi, maka akan diikuti tsunami hingga 20 meter tingginya. Ketinggian gelombang tsunami di Jakarta bisa mencapai 1 meter hingga 1,5 meter dan nyaris menyentuh istana. Informasi gempa besar yang akan mengguncang DKI Jakarta dan Pulau Jawa bukan pertama kali ini terjadi, namun sudah muncul sekitar 5 tahun lalu. Namun kali ini masyarakat kembali dikagetkan dengan munculnya isu gempa besar yang akan mengguncang Jakarta dan Pulau Jawa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan bahwa gempa besar berkekuatan hingga 8,7 skala Richter yang berasal dari zona megatrust akan mengguncang Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Namun sejauh ini BMKG belum bisa memprediksi kapan, berapa kekuatan, serta di mana titik gempa akan terjadi. Sejak tahun 1848, Pulau Onrus dan sekitarnya difungsikan pemerintah kolonial Belanda sebagai pangkalan angkatan laut. Namun sarana ini rusak berat diterjang tsunami tahun 1883 akibat erupsi katastrofik Gunung Krakatau. Batavia's Handelsblad yang terbit pada 28 Agustus 1883 melaporkan kedahsyatannya membuat kacau perkampungan Cina di pesisir dan tsunami lebih dari 30 meter. Meski demikian, masyarakat dihimbau agar tidak panik karena kajian dibuat bukan untuk membuat resah, tetapi untuk mempersiapkan strategi mitigasi yang tepat dan efektif guna mengurangi resiko bencana. Wallahu a'lam.